Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana. Video kali ini masih membahas tentang informasi seputar PPDB tahun 2024 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Di sini terlihat banyak yang bertanya tentang web PPDB. Saya akan menulis di kolom komentar ya. Tapi di sini ada, kalau kalian pengen mengecek datanya, silakan ada ppdb.jabarprop.go.id. Dan hitung mundur PPDB tahap 1 itu 8 hari lagi, jadi sekitar berarti minggu depan ya. Dan sampai hari ini pun di WPPDB belum ada informasi ataupun belum ada juklak juknis yang seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti PDF-nya belum ada. Ada kemungkinan minggu depan di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Karena mungkin tanggung ya, 1 minggu dikasih kesempatan untuk melihat juklak ya juknisnya. Dan saya masih melihat di PPDB, web PPDB-nya, ada beberapa hal kemarin saya bahas sampai di jadwal sudah. Jadwal PPDB, masih ingat ya, jangan lupa jadwal PPDB tahap 1 itu tanggal 3 sampai 7 Juni tahun 2024. Nah, jadwal PPDB tahap 2-nya tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni tahun 2024. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang jadwal dan juga PPDB tahap 1 baik SMA maupun SMK, persyaratannya, zonasi, afirmasi KTM, dan prioritas terdekat untuk SMK. Kita scroll ke bawah saja karena ini ada di video sebelumnya. Silakan yang mau lihat di video sebelumnya sudah dibahas. Jalur PPDB Ultron sudah dibahas di video sebelumnya. Dan yang belum dibahas itu adalah yang ini. Kita akan membahas tentang dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan PPDB tahun 2024 tidak jauh berbeda seperti dokumen PPDB tahun 2023. Ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus, dan ada persyaratan calon peserta didik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada persyaratan umum. Ini wajib punya. Karena ini umum ya. Wajib punya oleh calon PPDB atau siswa kelas 9 baik di SMP maupun MTS, baik negeri maupun swasta yang ingin sekolah di SMA maupun SMK negeri. Ini wajib punya. Yang pertama adalah yang ini nih. Yang pertama ijazah. Kalau ijazah belum jadi, ada kemungkinan ijazah belum jadi, kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah. Dan informasi yang beredar di SMP maupun MTS sudah melaksanakan ujian sekolah dan surat keterangan lulusnya ada kemungkinan sudah akan dibuat. Kalau ternyata ijazah dan surat keterangan lulus pun belum ada, kalian bisa menggunakan kartu peserta. Kartu peserta ujian sekolah yang kemarin pasti adalah. Nah, tiga berkas ini yang harus kalian punya. Saya ulangi. Yang pertama ijazah. Ijazah kalau sudah ada, berarti ijazah hasilnya di-scan dan difotokopi buat berkas fisiknya. Kalau memang ijazah belum ada, berarti kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus. Kalian scan juga, terus yang fotokopi juga. Yang ketiga, kalau memang ijazah dan SKL belum ada, kalian bisa menggunakan kartu peserta. Kartu peserta ujian sekolah yang kemarin dilaksanakan. Kalau tidak salah, minggu kemarin kalau tidak salah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada akte lahir atau kartu identitas anak. Akte kelahiran. Ini akte lahir harus punya juga yang aslinya, scan. Akte lahir dengan, kalau tidak ada berarti KIA. KIA itu sama kayak akte lahir ya. Kalau dulu zaman kita di atas yang lahiran di sebelum tahun 2000-an itu adanya akte lahir, tapi kalau di atas 2020-an ada KIA, kartu identitas anak kalau tidak salah. Dan batas maksimalnya 21 tahun. Pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan belum menikah. Ingat, boleh yang contoh nih, kalian lulus SMA-nya, lulus SMP-nya tahun kemarin itu masih boleh daftar, berarti ada perkiraan kalian baru berumur 17 tahun. 2 tahun sebelumnya berarti berumur 18 tahun atau 3 tahun sebelumnya baru berumur 19 tahun. Jadi batas maksimal kelas 1 atau kelas 10-nya itu adalah 21 tahun. Ini akte lahir harus punya juga. Berkasnya yang pertama ijazah dan akte lahir. Yang ketiga adalah
kartu tanda penduduk atau KTP orang tua peserta didik, baik ayah maupun ibu. Bagusnya dua-duanya di-scan. Semuanya di-scan dan fotokopi. Jadi ada berkas fisik, ada berkas non-fisik. Berkas fisik yaitu fotokopian, berkas non-fisiknya berarti yang di-upload, nanti di-scan. Scan-nya terserah, mau di fotokopian scan mangga, mau sekolah menyediakan scan masing-masing silakan. Semuanya itu yang penting harus ada, baik fisiknya maupun non-fisiknya. Yang ketiga, itu ada dokumen surat tanggung jawab mutlak atau STJM atau fakta integritas orang tua yang menyatakan data calon peserta didik asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh orang tua. Format dapat diunduh pada website PPDB. Kalau website PPDB yang di sini belum ada. Berarti nanti SPTJM-nya akan disediakan oleh di web PPDB, nanti kalian tinggal di-download saja. Dan itu harus tanda tulis tangan. Mau terserah. Mau tulis tangan, mau diketik mangga, tapi enaknya sih kalau sudah di-download, di print out, nanti tulis tangan, tulis nama orang tua, pesertanya siapa, bertanggung jawab. Nah, di atas materai yang 10.000 ya. Ingat, materai 10.000. Oke, saya ulangi. Yang ada berarti ada berapa berkas? Ada 4 berkas. Ada 4 berkas secara umum. Yang pertama ijazah atau SKL atau surat kartu peserta ujian sekolah. Yang pertama. Yang kedua, akte lahir atau kartu identitas anak atau KIA. Yang ketiga, KTP orang tua baik ayah maupun ibu. Yang keempat, SPTJM. SPTJM nanti di-download kalau memang sudah ada di web PPDB. Sampai sekarang saya lihat di web PPDB-nya belum ada channel atau belum ada panel atau belum ada tombol untuk mendownload SPTJM. Minggu depan sepertinya semuanya di minggu depan sepertinya akan mulai muncul daftar sekolah yang lainnya. Yang penting sekarang persyaratannya dulu seperti itu. Itu untuk persyaratan umum yang mau melanjutkan ke SMA, SMK di PPDB tahun 2024 ke negeri. Yang terakhir ada calon peserta didik baru penyandang disabilitas. Ini bagi khusus disabilitas karena SMA, SMK, dan SLB itu masuk ke provinsi, tidak di kabupaten. Nah, calon peserta didik disabilitas, penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB menyatakan ijazah SDLB atau SMPLB. Jadi gitu ya. Oke, untuk disabilitas berarti persyaratan usianya bebas. Tidak ada pengecualian maksimal 21 tahun, berarti bebas. Yang penting disabilitas. Itu yang pertama. Ijazah pun tidak jadi masalah, kecuali memang mau melanjutkan ke SMPLB ataupun dan SMALB. Kan ada ya? Ada SMPLB, ada SMALB yang tadinya dari SDLB ataupun SMPLB. Gitu ya. Oke, ini persyaratan umumnya. Kita akan lanjut ngecek persyaratan khusus. Persyaratan khusus kita akan lihat. Oke. Ada A dan B. Ternyata ada A dan B. Ini A dan B. Persyaratan khusus yang ini wajib ada. Kalau tidak ada berarti kan kesulitan. Yang pertama adalah bagi pendaftar afirmasi KTM prioritas terdekat untuk SMK dan zonasi untuk SMA, kartu keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Nah, jadi persyaratan khususnya adalah harus mempunyai kartu keluarga. Ya, itu persyaratan khususnya. Kenapa kartu keluarga? Kartu keluarga yang menentukan atau yang melihat dia alamatnya di mana. Dia datanya ada di siapa, di keluarga mana. Gitu ya. Di bagian A. Yang bagian B, bagi calon peserta didik yang tinggal dengan wali atau tidak tinggal dengan orang tua, berlaku ketentuan. Yang pertama, ini berarti contoh orang tuanya lagi merantau di kota besar. Berarti dia tinggalnya sendirian di rumah dengan nenek ataupun dengan siapa. Atau gitu ya. Yang pertama, telah berdomisili paling singkat 1 tahun dibuktikan kesesuaian data atau kesesuaian data kota atau kabupaten pada kartu keluarga wali dengan sekolah asal saat kelas 9. Jadi nanti kalian kalau memang
Kalau memang tidak tinggal dengan orang tua atau dengan wali, contoh orang tuanya merantau kemana, kamu kalian tinggal di sini, terus ingin melanjutkan, mungkin orang tuanya sudah pindah kakak di sana, kalian bisa ikut masuk kakak di wali yang ada di kota kalian pada saat sekolah SMP. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau kalian masuk di kartu keluarga orang lain yang dianggap wali oleh kalian, nah nama wali ini harus masuk di yang kedua nih, dibuktikan dengan kesesuaian nama wali pada buku rapot atau ijazah. Jadi nanti di buku rapotnya di sampul depannya ada identitas diri, itu harus muncul nama wali yang sesuai dengan kartu keluarga. Yang ketiga adalah melampirkan surat kematian dari RT atau RW tempat orang tua meninggal jika orang tua telah meninggal dunia. Baik ayah maupun ibu ya. Oke, yang keempat, melampirkan surat atau akta cerai dari instansi berwenang jika orang tua telah bercerai. Wow. Yang kelima, wajib melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan dari kepala keluarga yang menerima calon peserta didik untuk diberdomisili dan tercantum dalam keluarganya, serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua. Mantap. Yang keenam, ketentuan 1-5 hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2024, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya, dan calon peserta didik yang berasal dari SMP atau MTS berasrama. Maksudnya apa nomor 6 nih? Ada yang tahu nggak? Berarti ketentuan 1-5 ini hanya untuk peserta didik lulusan 2024, tidak bagi lulusan yang sebelumnya, dan calon peserta didik yang berasal dari SMP atau MTS berasrama boarding school. Berarti kalau boarding school otomatis seperti pesantren. Kalau pesantren berarti dia tinggalnya di pesantren dan orang tuanya pasti jauh. Melanjutkannya pengen ke sekolah yang ada di Kuning. Contoh gini. Contoh kita kan dari Kabupaten Kuningan. Ada orang Indramayu, dia pesantren di Kuningan, boarding school di SMP mau MTS. Mau melanjutkan di SMA Negeri 2 Kuningan. Padahal dia orang Indramayu. Ini berarti tidak berlaku ya? Atau gimana nih? Oke guys, yang nomor 6 mudah-mudahan bisa diperjelas. Kalian silakan di komen saja. Mudah-mudahan paham. Oke, yang pasti adalah di persyaratan umum sudah ada 4, ditambah dengan kartu keluarga berarti 5. Bagi yang mendaftar di jadwal afirmasi KTM, dekat ada SMK atau zonasi, ada 5. Nah, berarti bagi kalian yang tidak tinggal dengan orang tua, berarti minimal nama walinya harus masuk di raport, identitas raport. Silakan dari sekarang kalian print out lagi identitas rapotnya, supaya nanti nama wali kalian kalau memang pindah kakak atau keluarga, nama walinya harus masuk di identitas raport. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya surat pernyataan tidak keberatan kalau kalian itu ngikut kartu keluarga orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, harus punya surat kuasa. Berarti ada berapa berkas nih? Tadi 4 tambah 3, sekarang ada 6 berkas, berarti 5 berkas. 4 tambah 3, 7. Oh, 7 berkas. 7 berkas harus kalian siapkan. Bagi yang ingin masuk sekolah negeri favorit. Biasanya ini yang maksain nih. Contoh. Dia di kecamatan tertentu, pengen sekolah ke SMA favorit. Padahal beda kecamatan dan jauh pula jaraknya. Di atas 5 kilo atau di atas 10 kilo. Tapi karena dia maksa pengen masuk di sekolah favorit dan jalur prestasi pun tidak mampu, akhirnya memaksakan diri untuk udahlah pindah kartu keluarga saja ke saudaranya yang dekat atau yang satu kecamatan atau yang satu desa dengan sekolah tersebut. Banyak yang seperti itu memang, tapi di sini wajib 1 tahun sebelumnya. Kalau memang bisa merubah kalau memang bisa merubah tahunnya di dinas sosial, ya isoknya nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak bisa merubah data tahunnya, ya mendingan yang asli-asli aja lah. Nah, kebanyakan seperti itu. Dia pengen sekolah di favoritnya karena jauh, akhirnya pindah kakak. Tahun kemarin banyak yang kejadian kayak gitu. Pindah kakak dan banyak yang masuk juga akhirnya. Jaraknya hanya 200 meter, 300 meter, 500 meter. Banyak yang masuk kejadian. Nah,
Mengakibatkan tahun kemarin itu di zonasi saja itu ada bahkan yang luar biasa, jarak terjauhnya hanya 1 kilo. 1 kilo otomatis kan berarti hanya tetangga sebelah desa. Desa tetangga yang boleh, padahal di desa itu banyak itu kan banyak yang kalau jaraknya lebih jauh otomatis beberapa desa terlampaui gitu ya. Nah, ada kemungkinan tahun sekarang ini karena sulitnya berkas yang harus ada yang tadi saya sebutkan. Nah, jarak terjauh dari zonasi ada kemungkinan itu di atas 1 kilo. Mungkin di atas 2 kilo ataupun di atas 3 kilo. Bahkan saya pernah mendengar tahun kemarin karena jarak zonasinya, karena memang kemarin masih bisa berbagai hal tentang berkas. Tahun kemarin saya dengar bahkan jarak terjauhnya bahkan ada yang 800 meter. Jarak terdekatnya bahkan ada yang 100 meter dari sekolah. Padahal sekolah tersebut di tengah kota. Di tengah kota kan adanya itu hanya ada lapang bola, hanya ada apa gitu di samping itu 100 meter kemana, nggak ada rumah. Padahal sekolah itu dikelilingi oleh bukan rumah dinas, oleh kantor-kantor dinas dari 100 meter. Tapi ada jarak terdekatnya 100 meter. Makanya tahun kemarin, tahun 2023 itu ada beberapa hal yang memang diributkan gara-gara zonasi PPDB-nya. Bahkan di beberapa kota besar gara-gara zonasi sampai ribut, sampai kepala sekolahnya pun dipanggil, sampai yang lainnya diramaikan. Makanya sekarang lebih diperketat lagi tentang zonasi, lebih diperketat lagi tentang KTM, lebih diperketat lagi tentang prioritas terdekat. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin masuk sekolah favoritnya itu terserah, tergantung kalian bagaimana. Kalau bisa yang murni saja. Kalau memang kalian pengen, mulai sekarang bisa lah, masih ada waktu. Kalau memang kalian bisa sanggup untuk merubah kartu keluarga, masuk kartu keluarga orang lain, dan tapi dengan satu syarat tadi, nama walinya masuk di identitas raport. Berarti kalian print out raport dari awal lagi. Yang pertama. Yang kedua, harus ada surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima calon peserta didik di kartu keluarga yang baru. Yang ketiga, ada surat kuasa. Itu lebih sulit lagi. Jadi, ini ketentuan persyaratan khusus bagi mendaftar PPDB tahun 2024. Dikarenakan tahun kemarin sedikit bermasalah tentang zonasi. Karena banyak yang bilangnya gini, dia satu desa, kok aneh apa ya? Satu desa yang jaraknya jauh malah nggak masuk ya, yang jaraknya jauh malah masuk, tapi yang jaraknya dekat malah masuk. Secara logikanya gitu. Secara logikanya atau secara realnya seperti itu. Nama seperti itu apa ya? Pada diselidik-selidik ternyata, nah ini penempatan titik pada Google Map-nya. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan tentang penempatan titik di Google Map. Jaraknya berapa akan kelihatan, mau 1 kilo, 200 kilo, atau 3 kilo akan kelihatan. Kita tinggal penentuan jarak dengan Google Map. Ini di persyaratan khusus bagi pendaftar yang ingin PPDB tahun 2024. Kita akan lanjut, masih ada persyaratan calon peserta didik. Ini secara umum, persyaratan calon peserta didik yang pertama, harus lulus SMP, maupun MTS atau paket B. Yang pertama adalah harus lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat MTS atau paket B. Ingat ya, paket B pun bisa melanjutkan ke SMA yang reguler, yang penting umurnya tidak lebih dari 21 tahun. Yang kedua, lulus tahun berjalan atau tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Jadi tahun berjalan tuh sekarang 2024, tahun sebelumnya tahun 2023, 22, 21 boleh. Yang ketiga, calon peserta didik baru kelas 10, SMA atau SMK memenuhi persyaratan usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi nanti 1 Juli depan usianya itu maksimal 21 tahun. Kalau 20 tahun ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Oke, ini persyaratan calon peserta didik. Yang pertama. Yang kedua, persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria, menyelenggarakan pendidikan khusus SLB. Jadi untuk SLB tidak ada kriteria usia maksimal. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus daerah bencana. Sekarang banyak bencana di Indonesia. Jadi daerah khusus, nanti ada pemerintah yang menyelenggarakannya, beda. Ini beda kriteria lagi. Yang ketiga ada berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Tertinggal berarti terdepan, berarti terluar, berarti apa nih? Kalau tertinggal berarti memang daerahnya dianggap, mohon maaf, dianggap tip miskin. Kalau terdepan berarti mungkin daerahnya itu di perbatasan. Kalau terluar apa berarti? Terluar berarti sepertinya sama di perbatasan. Di pedalaman lah, di pedalaman di pedalaman ada kemungkinan seperti itu. Oke, ini persyaratan calon peserta didik. Kita lanjut, apakah masih ada dokumen persyaratan? Diklik. Oh, ternyata masih ada. Di sini ada persyaratan calon peserta didik khusus yang SLB. Baik, saya akan bacakan saja, nggak jadi masalah. Calon peserta didik baru SLB pada PAUD LB, SD LB, SMP LB, dan SMA LB memenuhi ketentuan. Yang pertama, memiliki dokumen asli penilaian khusus dari pakar psikologi, pakar psikolog, tenaga medis, dan research center. Jadi ada dokumen hasil penilaiannya, apakah dia disabilitasnya apa, kan ketahuan. Apakah tunanetra, tunadaksa, tunarungu, atau tuna apa ya. Yang kedua, memiliki ijazah bagi calon peserta didik baru SLB pada jenjang pendidikan dasar, yaitu lulusan sekolah dasar luar biasa dan SMP luar biasa. Bagi yang melanjutkan. Nah, berarti kalian dari awal kalau memang sudah ketahuan kalian mempunyai kelebihan dengan orang lain, kelebihan berbeda dengan orang lain, kalian sudah mendaftar di tingkat dasarnya, SD-nya udah LB, SMP-nya pun SMP LB. Yang ketiga, dalam hal calon peserta didik baru tidak memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan, calon peserta didik baru dapat mengikuti asesmen atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan tenaga medis, psikolog, satuan pendidikan bekerja sama dengan research center atau tim ahli di SLB. Ini tesnya ya, tesnya berarti bisa kerjasama dengan hal yang lainnya. Ini berbeda dengan SMA dan SMK. Dan saya belum bisa membahas tentang yang SLB. Kita lanjut saja. Apakah masih ada? Oh, masih ada ternyata. Ini di sini ada identitas kependudukan. Dibahas tentang kartu keluarga. Identitas kependudukan ada dua. Yang pertama KTP, yang kedua kartu keluarga. Gitu ya. Yang dibahas di sini adalah kartu keluarga. Kartu keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari 1 tahun, wajib melampirkan fotokopi KK sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan bahwa berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Oke. Berarti yang tadi saya katakan, jika kartu keluarganya baru karena ingin mendaftar di sekolah favorit, otomatis dia pindah kakak, ngikutin kakak saudaranya, ataupun ngikutin kartu keluarga siapanya di sana dengan wali. Jadi di persyaratan khusus disebutkan harus masuk namanya di identitas rapot di awal. Itu yang pertama. Yang kedua harus mempunyai surat tidak berkeberatan dari si pemilik kartu keluarga. Yang ketiga harus mempunyai surat kuasa. Nah, ternyata ada satu lagi nih. Seandainya kartu keluarga tersebut baru, belum berumur 1 tahun, berarti harus melampirkan fotokopi KK sebelumnya dan juga harus ada surat keterangan dari RT RW yang menjelaskan berapa lama yang telah menetap. RT RW yang ditempati, bukan yang sebelumnya. Di RT RW yang ditempati, gitu ya. Ini rada lumayan ribet nih kartu keluarganya yang baru. Karena memang tahun kemarin banyak hal seperti itu, banyak yang melakukan pindah kakak. Wah, pindah kakaknya gampang banget. Ujungnya kita pindah aja. Setelah pindah, setelah kita diterima di sekolah bersangkutan, kelas 11-nya pindah kakak lagi ke orang tua yang asli gitu. Kayak gitu tahun kemarin. Yang kedua, domisili calon peserta didik dapat didasarkan alamat rumah pada surat keterangan domisili. Jika calon peserta didik tersebut adalah korban bencana alam atau sosial, korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang mengakibatkan calon peserta didik pindah alamat karena evakuasi atau mitigasi ke daerah yang aman, atau calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali dan belum atau tidak disertai perubahan kartu keluarga. Oke. Nah, ini surat keterangan domisili itu bisa dilakukan. Tadi kan saya bilang tidak bisa surat keterangan domisili ya, di video sebelumnya. Surat keterangan domisili bisa dilakukan jika
Nah, jika calon peserta didik ini itu terkena bencana alam ataupun sosial, contoh banjir, contoh kayak kemarin yang di banyak yang gunung meletus, itu kan otomatis kan mengungsi tuh pindah ke daerah yang aman. Ada kemungkinan lama kan, ada kemungkinan lama dan ternyata pas waktunya pendaftaran gitu. Pas waktunya pendaftaran, itu boleh menggunakan surat keterangan domisili bagi yang memang ada korban bencana yang lainnya. Atau orang tuanya pindah kerja kan ada banyak nih contoh kayak 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 polisi, kayak pengusaha atau apa gitu kan kadang-kala penempatan kerjanya di mana aja nih. Belum sempat Wida kerja di tempat yang jauh, di luar daerah, luar kota, jauh atau luar provinsi atau luar pulau. Nah, belum sempat memindahkan kartu keluarga ke sana gitu. Kan pindahnya mungkin ada lama gitu. Ada kita 5 atau 3 tahun. Nah, pindah kakak. Nah, boleh boleh menggunakan surat keterangan domisili dari tempat yang dituju, tempat yang di sananya gitu. Nah, ini boleh. Jadi kalau surat keterangan domisili itu boleh dibuat hanya dua hal. Yang pertama daerah bencana alam atau sosial. Yang kedua perpindahan orang tua kerja atau kerja dan belum sempat membuat kartu keluarga baru. Yang ketiga di sini ada dokumen persyaratan identitas kependudukan. Bagi pemilik kartu keluarga yang data alamatnya tidak lengkap, tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah, wajib memotret rumahnya dengan hasil foto tampak depan rumah terfoto lengkap utuh diunggah di website PPDB. Nah, ini mungkin kalau menurut saya sih rada ribet. Karena di kabupaten tempat saya tinggal, kartu keluarganya itu hanya menunjukkan tentang dusun. Alamatnya itu bukan jalan, tapi dusun. Contoh, dusun Pon, dusun Wage. Setelah itu ada RT RW-nya lengkap. Setelah itu baru desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Yang di atas, yang di bawah nomor kartu keluarga. Itu sepertinya seperti itu, tidak ada nama jalan. Bagaimana seperti apakah boleh atau tidak kalau melihat persyaratannya harus ada jalan. Sedangkan di kebanyakan kartu keluarga itu kan kalau di desa tidak ada jalan, kecuali di perumahan. Kecuali di perumahan ada jalan Bougainville lah, jalan apalah gitu, jalan kalau burung apalah. Kalau di desa kan nggak ada jalan, adanya dusun. Dusun Pon, dusun Wage, dusun apa lagi? Dusun Puhun, dusun Kliwon, kan beda-beda ya. Nah, ini kebijakan. Nah, ini kalau seperti ini kejadiannya, karena ada persyaratan di sini. Persyaratan yang ketiganya adalah bagi pemilik kartu keluarga yang data alamatnya tidak lengkap, maksudnya tidak lengkap, tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah. Kadang-kadang nomor rumah saja nggak tahu nomor rumah berapa nih. Di desa itu nggak ada nomor rumah, kecuali di perumahan. Nah, makanya akan diserahkan kembali ke sekolah yang menerima. Nanti akan divalidasi oleh sekolah yang menerima, oleh panitia SMA yang dituju divalidasi sesuai tidak dengan daerah kita gitu. Kalau memang daerah kitanya hanya menentukan oh desanya yang cukup dusun, RT RW dan nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan kode pos dan divalidasinya hampir semuanya seperti itu, 90% menggunakan seperti itu, kartu keluarganya, nah ini berarti tidak jadi masalah. Tetapi mungkin di kota besar berbeda. Di kota-kota besar berbeda, kota yang memang di kota provinsi ataupun kota yang lain berbeda, harus ada jalan mungkin. Apalagi di perumahan. Di kami juga kalau di perumahan memang ada jalannya, nggak, bahkan ada nomornya. Tapi kalau di desa-desa biasa, kadang-kadang nggak ada jalan, nggak ada nomor. Bahkan kita nggak tahu nama jalannya jalan apa. Ada jalan besar pun nama jalannya jalan apa kita nggak tahu. Makanya ini nanti diserahkan kepada sekolah yang menerima. Nanti divalidasi oleh panitia dari SMA SMK tersebut apakah berlaku atau tidak. Sepertinya tidak jadi masalah karena hampir 85% tidak menggunakan nama jalan dan nomor rumah di kartu keluarganya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut penjelasannya. Sepertinya udah habis. Inilah penjelasan tentang persyaratan dokumen peserta didik, calon peserta didik. Semoga bermanfaat. Bagi yang memang belum mengerti, silakan kalian bertanya saja, nanti akan saya jawab di pertanyaan di komen-komen. Mudah-mudahan saya juga bisa jawab, membuat video saja kalau memang kesulitan di menulisnya, saya akan coba menjawab seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berjuang bagi calon peserta didik. Semoga diterima di tempat yang kalian inginkan.
di SMA-SMA yang kalian inginkan. Saya hanya menyarankan, mengatakan, dan berbicara, semua sekolah ada luar biasa, semua sekolah ada bagus. Swasta negeri sama saja, gimana kitanya. Walaupun kita sekolah di favorit menurut kita, tapi kalau kitanya tidak benar, tetap tidak akan berhasil di sekolah tersebut. Tapi walaupun kita sekolahnya di sekolah swasta, tapi kitanya benar, baik, dan luar biasa bisa berprestasi di sana. Sekali lagi, silakan kalian berjuang untuk mendapatkan sekolah terbaik menurut kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.